Selamat malam teman-teman. Kali ini kita berjumpa di pembahasan saham cuan teman-teman. Khusus untuk malam ini kita akan bahas PTBA, yaitu PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang coal mining ataupun pertambangan, khususnya di batubara, komoditas batubara. Oke, kita lanjut saja untuk ke selanjutnya. Kita ke pembahasan secara company profile ya teman-teman untuk ke saham PTBA ini. Ya, untuk diketahui bahwa saham PTBA adalah suatu saham perusahaan BUMN. Dalam hal ini di mayoritasi kepemilikan sahamnya oleh Inalum, dalam hal ini sebagai holding daripada mining, daripada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Kita lihat ya teman-teman, untuk PTBA ini, PT Bukit Asam Tbk, head office-nya di Jakarta ya teman-teman, office address-nya. Kemudian dia listing di IDX itu 23 Desember 2002. Jadi lumayan lama dia sudah masuk ke bursa di papan utama. Nah, kemudian kita sampaikan bahwa main business field-nya di coal mining ya, di pertambangan batu bara. Kemudian kita lihat shareholdernya. Shareholdernya dari PTBA ini adalah jelas PT Inalum ya, 65,93%. Kemudian di sini tertera negara Republik Indonesia itu 5 lembar saham, tetapi ini saham di warna ya teman-teman. Saham di warna adalah saham yang khusus dicetak oleh suatu perusahaan untuk memberikan kewenangan secara lebih daripada 90% kemampuan dia untuk menggait segala putusan daripada perusahaan itu sendiri. Bukan menyalahi daripada RUPS, tetapi dia punya kemampuan atau suara di luar RUPS. Tentunya biasanya pemegang saham di warna juga adalah mayoritas pemilik saham daripada sebuah perusahaan. Dalam hal ini memang pemerintah negara Republik Indonesia menempatkan Inalum sebagai shareholder mayoritasnya. Kemudian saham treasury 2,92. Kemudian ada beberapa yang internal dari PT BA ini yang sebagai pemegang saham ya. Kemudian ini anak perusahaannya ada kira-kira lumayan banyak ya. Teman-teman juga bisa lihat di websitenya bursa ya untuk hal tersebut. Oke, untuk PTBA sendiri ini tiap tahunnya sekedar informasi dia membagikan dividen ya, jelas karena memang ini perusahaan yang besar dan juga perusahaan liquid ya, dalam arti memang sudah settle ya dari sisi perusahaan terbuka. Jadi membagi dividen, cash dividend itu dibagi setiap tahun ya. Untuk pembagian tahun 2020 atas kinerja 2019 itu kumulatifnya tanggal 18 Juni 2020. Mungkin di tahun ini atas kinerja tahun 2020 dibagi kira-kira cash dividendnya sekitar bulan Juni mungkin. Kita lihat saja nanti informasinya seperti itu. Kemudian isu story ini ada 11,5 miliar saham ya teman-teman. Kemudian sampai pada trading info tadi tanggal 24 Februari itu saham ini masih diperdagangkan dengan dengan angka penutupan di 2.660 per lembar saham. Ya, untuk ke PTBA sendiri karena memang bergerak di komoditas, memang dipengaruhi oleh banyak hal terkait dengan fluktuasi daripada demand dan supply, serta patokan harga yang dikeluarkan secara internasional ya. Dalam arti ini dipatokkan dengan harga coal dari Newcastle ya, acuan Newcastle. Nah, untuk
coal sendiri, untuk batu bara sendiri ini apa namanya? Salah satunya dipengaruhi oleh penentuan harga yang berlaku secara internasional. Untuk kali ini persisnya di bulan Februari, katakan tahun 2020 ya, kita lihat chart call-nya ya untuk saat ini harga yang kita ambil datanya dari investing.com ya teman-teman. Harga yang sekarang dari acuan Newcastle Future ya, call future ya nggak jauh beda dengan apa namanya yang regulernya. Itu 78,85 metric ton ya. Dolar per metric ton, maksudnya 78,85 dolar per metric ton. Nah, kita lihat chartnya di sini memang sudah terjadi bounce back rebound ya di tahun 2020 dari tanggal 1 sekitaran September ya. September sempat turun di 65, kemudian turun lagi ke 62, kemudian dia rebound ke 68 ya, teman-teman. Kemudian naik lagi lebih tinggi ke 82, kemudian juga turun tutup di 60, turun tutup di 80. Kemudian per Januari itu eh, mulai naik ke 81 ya, terendahnya dibuka, kemudian tertingginya di 89. Nah, posisi serta ini memang saat ini terkoreksi ke angka 78. Artinya dia punya support yang lumayan kuat di angka 60 dan 62. Sehingga memang ini masih ada situasi untuk kenaikan ya, walaupun memang saat ini terkoreksi di angka 78. Tetapi dengan tingginya eh, apa namanya permintaan terutama dari China dan juga Asia Timur yang dipengaruhi oleh kebutuhan mereka setelah mengalami stagnasi ekonomi akibat pandemi, maka ini untuk permintaan coal sendiri batu bara pasti akan meningkat untuk ke tahun katakan 2021, karena memang produksi yang stabil di tahun 2002, tetapi permintaan atau sales yang kurang apa namanya yang kurang sesuai ekspektasi yang terjadi selama di tahun 2020, sehingga akan ditutup atau di apa namanya dipenuhi segala kebutuhan tahun 2020 di tahun 2021. Artinya ekspektasinya tahun 2021 ini harga coal berdasarkan acuan Newcastle ini tetap naik ya. Mungkin kita lihat di sini resisten terkatnya di angka 90 untuk kemudian bisa naik di angka 94 sampai ke 97 ya teman-teman. Kita lihat nanti apakah memang harga ini akan terkoreksi dulu untuk naik lagi. Tapi yang pasti dalam 1 bulan berdasarkan chart monthly ini kita lihat memang masih trennya tren menanjak ya, tren bullish daripada komoditas batubara ini. Oke teman-teman, itu beberapa hal ya teman-teman tentang pembukaan daripada video kita kali ini. Nah, kemudian kita juga akan coba masuk ya ke apa namanya ke websitenya PTBA ini. Ya memang kita akan sedikit pengen tahu ya situasinya seperti apa daripada business as usual daripada PTBA ini. Untuk kita lihat penjualan ya, penjualan yang terjadi trennya seperti apa selama perusahaan ini menyajikan report laporannya. Kita lihat di tahun 2014 ya, secara overall ini ada domestik dan ekspor ya teman-teman, ada domestik dan ekspor. Jadi ada ketentuan DMO yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, domestic market obligation, artinya jatah yang harus mereka jual perusahaan-perusahaan pertambangan ini secara domestik yaitu di Indonesia, dan sisanya di apa namanya diekspor atau dijual di luar Indonesia. Nah, trennya untuk DMO memang terus meningkat ya, dari 9 juta ton tahun 2014 sampai tahun 2017 14 juta ton, tahun 2019 16 juta ton. Artinya pemenuhan kebutuhan di domestik juga memang sangat tinggi ya. Dalam arti perusahaan-perusahaan khususnya memang BUMN memang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan
secara domestik, terutama untuk kebutuhan energi seperti listrik dan juga hal lainnya yang bersifat apa namanya batu bara industri untuk menopang daripada perekonomian secara internal. Khususnya memang ditugaskan untuk perusahaan-perusahaan BUMN ya teman-teman. Kemudian di ekspornya juga mengalami tren ya dari tahun 2014 8 juta ton, kemudian 2018 10 juta ton dan tahun 2019 11 juta ton. Nah, ini dimungkinkan karena memang kebutuhan dari luar negeri untuk ekspor daripada kualitas batu bara dari kita dari Indonesia memang sangat sangat tinggi sekali ya, walaupun memang acuannya tetap secara internasional ada acuan harga tertentu. Sehingga demikian jumlah penjualannya memang dari tahun 2014 juga apa namanya growth ya teman-teman, 19 juta ton, kemudian 20 juta ton, 2018 24 juta ton, tahun 2019 27 juta ton ya. Itu yang terjadi di tahun sebelumnya dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, kemudian kita juga balik sedikit lagi ke apa namanya? Ke situasi daripada secara internal PTBA ini ya, teman-teman, terutama dengan dividen ya. Ini untuk pembagian dividen ada memang ketentuannya yang disampaikan oleh perusahaan PTBA ini di webnya ya, teman-teman. Cuman kita juga akan sampaikan untuk preview daripada dividennya. Apakah memang dengan penjualan, dengan pendapatan yang terus naik, dividen juga akan naik pula gitu. Kalau kita lihat datanya di tahun 2015, ini dividen share-nya itu Rp289 ya tahun 2015. Tahun 2017 turun naik 318, kemudian tahun 2018 naik menjadi Rp339 per lembar sahamnya. Ini dividennya. Nah, itu memang juga dipengaruhi oleh pendapatan dan juga penjualan dari perusahaan ini, sehingga memang secara distribusi dividennya secara overall 610 miliar 2015, kemudian naik ke 3,3 triliun tahun 2017 sampai 3,7 triliun tahun 2018. Ini data yang kita ambil dari websitenya perusahaan. Nah, dengan begitu artinya secara jangka panjang saham ini memang memberikan Anda dividen yang konsisten ya. Konsisten dalam arti Anda tidak perlu memonitor harga perkembangan harga daripada saham ini secara day by day, tetapi secara lebih value Anda bisa menanamkan aset Anda untuk bisa membeli perusahaan ini ya, dalam arti bahwa memang tetap aset Anda dihargai setidaknya oleh dividen, walaupun harga memang kita juga lihat harga sahamnya agak sedikit terkoreksi ya, terutama setelah pandemi dan memasuki pandemi saat ini. Oke ya teman-teman, itu beberapa hal yang kita sampaikan daripada saham PTBA secara internal ya. Kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu pertama pembahasan fundamental ya teman-teman. Nah, di fundamental ini kita juga akan bicara secara teknik dan juga non teknik juga, karena memang bagian penting daripada suatu pemahaman tentang bagaimana memandang suatu saham publik gitu. Oke, kita ke fundamental ya teman-teman. Untuk ke sampai TBA ini disampaikan bahwa ini adalah data financial statement ya tahun 2019 full year sampai kuartal 3 2020, karena data terakhir untuk report to full year 2020 belum terbit ya, baik itu di webnya PTBA ataupun di bursa. Nah, dengan begitu kita memang masih menggunakan data kuartal 3. Tetapi biasanya masuk periode Maret ataupun akhir Februari, tergantung kebiasaan sih, itu baru muncul laporan keuangan dari suatu perusahaan publik ya.
terutama perusahaan-perusahaan yang diawali oleh perusahaan-perusahaan ya besar ya, big cap di bursa, itu antara medio akhir Februari sampai Maret dia mengeluarkan laporan keuangan di full year 2020. Nah, kalau kita lihat ke financial statement di aset ya teman-teman, saham PTBI ini memang growth juga nggak banyak, tetapi memang stabil ya teman-teman. Secara kas kemudian persediaan juga stabil ya teman-teman. Kemudian secara current aset juga konsisten juga. Kemudian secara total asetnya memang ada sedikit penurunan ya teman-teman dari 2019 ke kuartal 3, karena memang ya mungkin teman-teman tahu sendiri ini pasti tertekan, terkoreksi dan kontraksi karena menurunnya jumlah permintaan terutama dari luar negeri ya, akan mempengaruhi memang penjualan secara keseluruhan, terutama di kuartal ketiga juga seperti yang kita lihat di tabel. Tetapi ini juga akan bisa diatasi harusnya ketika terjadi kenaikan permintaan batubara selama periode Agustus sampai Desember, kemudian masuk Januari dari luar negeri dengan kebijakan-kebijakan stimulus juga yang memang datang dari pemerintah Indonesia sendiri. Nah, secara kewajiban juga stabil ya, dalam arti tidak mencurigakan. Kemudian kita lihat juga total ekuitas ya, total saham perlembaran 11,5 miliar, kemudian saham biasa 1,1 miliar secara value. Treasury stock juga mempunyai kepemilikan saham 414 miliar ya. Kemudian saldo laba ini 14 triliun. Nah, secara ekuitas juga memang kita lihat di sini nggak terlalu jomplang harganya ya. Secara ekuitas nggak jumlahnya gitu. Dari full year 2019 18 triliun, saat ini turun di kuartal 3 16 triliun. Artinya saat ini minus masih sekitar 1,8 triliunan untuk bisa mengimbangi atau menyamai kondisi daripada 2019. Nah, secara overall ini perusahaan yang memang sudah stabil, sudah sehat dan sudah settle ya. Saya pikir untuk financial statementnya bisa dikatakan ini sangat sehat sekali untuk kondisi daripada laporan keuangan kuartalan ataupun full year di saham PTBI ini. Oke, kita lihat income statementnya ya teman-teman. Di sini penjualan juga secara kuartalan 2020 naik sampai 12 triliun, tetapi memang masih di bawah daripada pencapaian 2019 sebesar 21 triliun ya. Dan kemudian memang beban juga turun karena tadi permintaan turun sehingga produksinya juga turun ya teman-teman. Nah, secara laba ini kita lihat di sini terjadi penurunan ya, jelas terjadi penurunan selama periode pandemi yaitu tahun 2020. Dari full year 2019 5,4 triliun sampai kuartal 3 hanya 2,3 triliun, masih minus sekitar 2,6 triliun ya untuk pencapaian sampai kuartal 3. Kita lihat nanti seperti apa laporan daripada PTBA ini di full year 2020 di medio akhir Februari ataupun di bulan Maret ya. Tetapi kalau kita lihat di sini dengan kestabilan daripada pendapatan dan sales yang stabil, saya yakini memang sampai full year 2020 akan growth lagi ya ini. Nah, kalau kita lihat tahun 2019 5,4 triliun, mungkin ini akan bisa mendekati daripada angka 5 triliun. Harusnya bisa tembus di angka 4,4 sampai 4,8 triliun ya untuk ke PTBA sendiri di full year 2020. Oke teman-teman, itu income dan financial statement daripada saham PTBA ini. Jadi Anda secara physically lihat sendiri memang keuangannya sangat stabil dan juga sehat untuk PTBA ini. Nah, pun begitu kita juga lihat rasio finansialnya ya teman-teman. Di IPS ya secara periodik juga memang tertekannya
pada saat memang terjadi pandemi, kemudian rebound tahun 2021 tepatnya di perdagangan kemarin itu IPS Rp204 per lembar saham ya. Jadi satu lembar itu harganya 2.600-an dengan keuntungan per lembar 200 perak per lembar sahamnya. Kemudian pernya menjadi 13 kali ya teman-teman, atas kondisi daripada terakhir trading tanggal 24 Februari ya teman-teman. Kemudian ini per 13 kali sebenarnya masih di bawah rata-rata rata-rata saham kategori LQ ya teman-teman. LQ rata-rata di antara kisaran 15-17 kali pernya. Tapi memang ada juga yang di bawah 10 ataupun yang di bawah 15. Tetapi itu apa namanya? Hal-hal tertentu yang mungkin secara perusahaan juga apa namanya? Mempunyai kekhasan masalah tersendiri ya. Tetapi untuk PTBA seperti itu. Sehingga demikian kita lihat untuk BVPS-nya, book value-nya itu hanya 1.400 ya, sementara harga sekarang itu sekitar 2.630 per trading kemarin. Sehingga begitu ada BBV yang apa namanya over 2 kali ya secara BBV dari saham PTBA ini. Dari harga base-nya di 1.400, sekarang harga flowing market-nya itu di 2.600. Kita lihat DER-nya ini sangat nyaman sekali ya. Dalam arti di bawah 1 kali atau di bawah 100% untuk DER-nya sekitar 7 triliun. Apa namanya? Sementara untuk apa namanya ekuitasnya 18 triliun. Jadi masih sangat longgar ya untuk kemungkinan dia bisa melakukan aksi pinjaman ya. Artinya menambah hutang gitu, ini masih terbuka lebar. Tetapi memang ini kebijakan manajemen dan juga pemegang saham apakah memang perlu gitu untuk mereka meningkatkan DER-nya hanya untuk tujuan bahwa memang as usual perusahaan ini begitu meningkat secara bisnis permintaan dan perdagangan daripada batu bara ini. Oke, untuk DER-nya sendiri ini di bawah 1 kali ya, tertinggi di kuartal 2 2020 68% ya atau 0,68 kali ya teman-teman. Sampai di akhir sesi tadi tanggal 24 itu 48% ya untuk DER-nya. Masih di bawah 100%, masih jauh, bahkan di kisaran 50%-an. Oke, untuk market cap-nya sendiri di full year 2020 30 triliun ya teman-teman, memang turun karena kondisi pandemi dari sampai 22 kemudian rebound lagi di masuki tahun 2021 ya, masuk ke 30,2 triliun ya. Jadi pencapaian secara market cap sangat tipis sekali antara full year 2019 dengan 2020. Nah, mudah-mudahan dengan kinerja pendapatan yang meningkat, piutang yang terbayarkan, dan juga produksi terutama ekspor, dan juga menjaga daripada DMO untuk saham batubara PTBA ini bisa terkontrol ya, ataupun memang bisa lebih growth lagi secara aset dan juga secara market cap-nya. Ya, itu untuk fundamentalnya teman-teman, kita bahasnya secara technically ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang masih belum paham, ingin mempelajari ya mungkin bisa sharing dengan pihak kita ya untuk seperti itu. Oke, next teman-teman kita ke pembahasan sahamnya secara lebih internal ya, dan juga secara lebih marketnya, internal marketnya seperti apa dari saham PTBA ini. Nah, kita masuk dulu ke teknik ya, analisa teknik teman-teman. Untuk technical sendiri di sini kita lihat dari sisi chartnya ya. Dari sisi chartnya itu selama 2018 memang menurun ya, karena memang produksi pada saat itu tidak terlalu tinggi dan juga penjualan agak tertahan ya, karena memang harga komoditas selama periode 2018, 2019 dan 2020 terus turun ya. Ditambah lagi memang tahun 2020 terjadi krisis pandemi COVID-19 sehingga memang sangat-sangat tertekan. Nah, baru bisa leading
itu sekitar bulan Oktober ya teman-teman, di sampai TBA ini untuk dia berlari dari angka sekitar 2100 2200, kemudian sampai pada saat ini di angka 2600 ya. Kalau memang kalau kita lihat chartnya di sini, untuk ke stokastiknya memang sudah di bawah dan juga memang terjadi cross ya ini. Kemudian kita lihat juga memang eh, mulai mendekati 50 kali atau 50% daripada chart ini, sehingga memang resistennya di 3200-an itu menjadi resisten kuat untuk dia bisa melanjutkan ke angka 3700-an ya teman-teman. Nah, dari chart ini kita bisa kesimpulkan bahwa memang untuk saat ini secara valuasi tadi 1400-an, tetapi secara teknik ke apa namanya, buy on weakness dari saham PTBA ini, Anda juga bisa mulai untuk koleksi ya. Koleksi dalam arti memang saham ini akan kembali terbang ke angka 3000-an ya. Malah kala memang laporan keuangan di kuartal 1 tepatnya, hasil dari full year 2019 bisa dilampirkan terutama disampaikan terutama oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang benar-benar sangat dipengaruhi atau mengharapkan kepentingan daripada pemerintah. Nah, kita ke broker buy stock ya, teman-teman. Untuk broker buy stock ini kita lihat datanya dari 23 Desember 2020. Jadi data yang di sini adalah data saham yang tradable. Maksud tradable adalah saham yang diperdagangkan di bursa, yang tercatat dengan kondisi broker buy stocknya seperti itu. Artinya ada saham-saham yang tidak diperdagangkan di bursa, maka dia juga dihitung sebagai saham daripada yang keluarkan oleh PTBA. Tetapi ketika kita tidak melakukan trading atau jual beli saham secara lebih pendek ya, baik itu day by day, week by week, itu tidak tercatat di bursa. Karena ini adalah data daripada saham yang tradable atau yang diperdagangkan selama tahun-tahun daripada listing sampai kemarin tanggal 24 Februari 2021. Kita lihat market market daripada broker buy stocknya ya teman-teman. Kita lihat di sini YP adalah pemegang net buy 1,029 lot saham ya, kemudian disusul KZ, CC, ML dan PD. Ini angkanya memang di atas 500 ribuan untuk saham-saham ini. Jadi ketika memang ada kepemilikan saham pada broker tertentu, walaupun itu adalah big cap ataupun non big cap, tetapi sebagai suatu klub sebagai suatu perusahaan yang memang sangat dinantikan oleh publik ya, tetap secara secara terus-menerus meningkatkan kinerjanya. Nah, YP ini memang sangat aktif sekali ya. Kita lihat nanti di tradingnya, kalau ada YP, CC, KZ, katakan 5 perusahaan ini yang masih net buy, yang menghiasi bursa, maka mungkin akan terjadi sentimen tersebut sentimen dari broker-broker tersebut di harga PTBA saat trading tersebut. Kita lihat broker buy stock yang net sell ya teman-teman, di sini RX, kemudian MS dan YU. Artinya saham mereka diperjualkan dalam transaksi trading itu selama sekian tahun, sekian juta lot itu yang sudah ditransaksikan. Artinya mereka net sell untuk kondisi daripada saham-saham yang tradable. Artinya begini, katakan untuk 11,5 miliar lembar saham daripada PTBA, sejumlah itu tidak semuanya diperdagangkan. Kalau Anda sebagai pemilik saham pada PTBA dan Anda tidak mau berdagang, maka sejak IPO sampai sekarang data kepemilikan Anda masuk ada di KSEI, tetapi di data brokernya nggak akan muncul karena Anda tidak memperdagangkan saham PTBA ini di bursa secara online ataupun secara offline ya. Oke, itu broker buy stock teman-teman. Kita next ke
stock by transaction ya. Kita ukur datanya secara bulanan ya, tanggal 25 Januari sampai 24 Februari. Kita lihat di sini memang transaksinya di atas rata-rata 50 miliar ya. Mungkin terkecil ini tanggal 19 Februari hanya 27 miliar. Kemudian di 8 Februari juga hanya 97 miliar, sehingga memang secara overall ini value-nya dari saham PTBA yang ditransaksikan memang sangat tinggi ya, di atas rata-rata 70% ya, teman-teman. Itu stock by transaction-nya. Artinya saham ini bisa dikatakan volatil juga atau stay juga gitu. Di ini kita lihat close-nya ya, teman-teman, di Januari. Januari di 2700 turun-turun sampai 2400, kemudian rebound lagi sampai 2600, turun lagi 2500-an, sampai naik lagi kemarin 2600, sampai sekarang 2500, sampai 2700, dan sampai 2600. Artinya ini bukan sesuatu yang pasti nempel di pemikiran bahwa memang ketika transaksi besar maka saham itu akan bisa naik ataupun turun. Tetapi kita juga memang akan lihat perilaku daripada pemilik saham-saham tersebut ya, teman-teman. Sehingga ini sebagai gambaran bahwa transaksinya lumayan tinggi, di atas 100 miliar untuk satu kali trading di bursa efek daripada saham PTBA ini. Nah, kita lihat foreign buy stock-nya juga secara value dalam 1 bulan terakhir, katakan seperti itu, selama Februari, datanya juga sangat tinggi ya, di atas rata-rata 10 sampai 5 sampai 10 miliar ya, teman-teman. Ya, untuk foreign buy stock artinya di sini bahwa asing tidak serta-merta memang menguasai secara full daripada kepemilikan saham ini, karena memang pertama pemilik saham ini adalah memang yang tidak terlalu dekat dengan kepentingan secara agamis. Pun begitu, memang secara foreign juga memang ini saham ini masih menarik oleh asing ya. Bukti ini memang transaksinya memang masih tinggi, walaupun memang kecenderungannya dari Februari ya, dari Februari terjadi net sell. Nah, nanti ketika memang ada laporan keuangan full year 2020, katakan periode Februari sampai Maret, dalam hal report LK full year 2020, mungkin ada sentimen dari situ, karena memang saya prediksi dan saya gambarkan bahwa memang saham ini akan bisa naik lagi ke 2400, kemudian 3100, kemudian sampai ke angka 4500-an ya, teman-teman, angka yang mendekati harga high price daripada PTBA ini. Oke, itu foreign buy stock, teman-teman. Kita lihat di trade plan ya, teman-teman. Ini trade plan adalah situasi di mana kita FF Community memberikan suatu pandangan bahwa saham ini kalau naik ranknya seperti itu, kalau turun ranknya seperti itu. Jadi kita hanya memberikan rambu-rambu ya, teman-teman. Artinya bukan ada rekomendasi ataupun memang keharusan Anda untuk bisa masuk di harga sekian, jual sekian, atau Anda bisa order harga sekian, nanti kena, dan kemudian beberapa hari kemudian Anda jual lagi saham itu. Nah, untuk trade plan-nya untuk open itu di kisaran 25.30 sampai 27.30. Kemudian profitnya di 32.10 sampai 36.60. Kemudian profit duanya di 410, 4.110 sampai ke 4.570. Ini di overnya 4.500-an ya, teman-teman, di high price-nya. Kita prediksi memang dalam artian sampai kuartal 2, ketika memang produksi tinggi daripada perusahaan ini, kemudian permintaan ekspor juga sangat tinggi, saya pikir memang ada peluang yang setidaknya terjadi di awal Maret ya, ketika laporan keuangan diluncurkan. Karena kita prediksi untuk sekedar untung, memang saham PTBA ini udah untung di atas 1 triliun ya secara aset. Tetapi kita juga sebagai portfolio trader di market juga harus lihat situasi kalau manakala suatu perusahaan juga di euforia untuk dibeli oleh retail ataupun institusi,
tapi kita juga punya jaring pengaman atau stop loss ya. Kita lihat stop lossnya, trade plan-nya di 2460 sampai 2290, kemudian loss jauhnya di 1840 dan 1380 di low price-nya ya teman-teman. Oke, itu trade plan ya teman-teman. Teman-teman juga memang bisa menyampaikan di sini atau apa memang punya pandangan tersendiri dengan trade plan tersebut. Oke, kita ke tahap terakhir ya teman-teman. Kita buat sedikit summary ya. Summary daripada saham PTBI ini, bahwa satu, keuangan perusahaan baik dan stabil secara aset, kewajiban, dan permodalan. Ya, mungkin Anda bisa tahu sendiri bahwa memang perusahaan ini sangat sehat dan sangat bagus. Artinya Anda tidak perlu khawatir memang kalau untuk beli saham ini kemudian Anda simpan gitu sebagai aset Anda. Kemudian kedua, penjualan pendapatan konsisten growth ya, baik secara kuartalan ataupun tahunan. Kemudian ketiga, permintaan tinggi dari China dan Asia Timur mendongkrak harga. Artinya China ini tidak terlalu banyak batu bara atas kebutuhan domestik mereka yang terpenuhi di tahun 2020. Makanya China juga sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk meminta jatah tertentu ya untuk mereka terima ke China ya, sebagai penjualan daripada batu bara yang Indonesia. Tentunya BUMN adalah yang terdepan, garda terdepan daripada mengelola aset-aset negara tersebut. Kemudian ketiga, permintaan tinggi dari Cina tadi ya. Kemudian keempat, stimulus pemerintah dengan izin ekspor batu bara mentah dan penurunan royalti 0% mendorong kenaikan kualitas dan pendapatan. Nah, poin 4 ini stimulus pemerintah, memang undang-undang Minerba kita melihat bahwa memang perusahaan mining itu harusnya dibuat menjadi kewajiban untuk membangun smelter, karena memang perlu sekali kualitas daripada batu bara kita Indonesia ini juga sangat baik secara mineralnya, sehingga memang stimulus ataupun dorongan dari pemerintah diharuskan. Kemudian ada royalti yang dinolkan oleh pemerintah saat ini ya, mendorong kenaikan kualitas dan pendapatan. Artinya dengan royalti 0% dari sebelumnya perhitungan antara biaya dan juga royalti, maka net royalti 0% adalah suatu keep daripada aset suatu perusahaan perbankan, sehingga demikian sehingga stimulusnya memang ke royalti juga, karena memang di sini mau tidak mau suatu perusahaan ketika mereka mendapatkan uang cash dalam arti bahwa tidak bayar royalti, maka mereka fokus untuk bisa mengembangkan growth bisnisnya ya. Nah, untuk stimulus tadi, di samping memang ada perjanjian berbentuk DMO yang akan dimintai oleh domestik, pasti terpenuhi secara begitu, karena memang dibutuhkan sekali untuk fokus ke domestik baru kemudian ke ekspor. Nah, itu kita lihat di sini memang selain royalti dalam tahun katakan 2020-2021 ini ada program gasifikasi ya teman-teman. Artinya gasifikasi batu bara ini menjadi harapan peningkatan bisnis secara jangka panjang. Artinya begini, sebagai energi yang lebih cenderung ramah lingkungan, maka batu bara dipilih oleh PLN. Ketika memang rumah tangga juga membutuhkan, maka pemerintah membuat regulasi bahwa memang industri dalam negeri, terutama industri kebutuhan gas, sangat diperlukan, sehingga memang batu bara akan masuk ke lain di situ, lain daripada gasifikasi. Karena gasifikasi ataupun kebutuhan gas secara tahunan terus meningkat di 2020 sampai 2021. Dengan begitu, adanya program gasifikasi yang bisa diterima oleh langsung secara gen, kemudian secara overall market juga beberapa hari juga ada memang yang teman-teman bisa cuan ya di saham ini. Dengan gasifikasi bahwa memang jadi senjata bahwa
pemerintah dan juga DMO tadi sudah bisa membentuk holdingnya secara mirror mungkin ya, sehingga memang kita tidak pernah tahu yang sesungguhnya terjadi. Tetapi paling tidak dengan angka-angka yang sudah kita sodorkan tadi secara fundamental, ini akan bisa mempengaruhi Anda untuk membuat keputusan, karena walaupun begitu keputusan ada tetap di tangan Anda ya teman-teman. Kemudian keenam, terakhir sampai full year 2020, PTPA diprediksi mencapai kinerja baik dan mengembangkan prestasi 2019 dengan sales dan profit stabil. Walaupun selama pandemi dengan growth tadi pendapatan yang lumayan tinggi, kemudian net profitnya juga tinggi, diharapkan mampu bisa mengimbangi lah, katakan kalau minus tadi, saya bisa berpikir bahwa memang di Liga Spanyol, sorry, eh, sampai full year 2020, PTBA diprediksi mencapai kinerja baik mengimbangi prestasi 2019 dengan sales dan profit stabil tadi. Sehingga begitu memang secara jangka panjang katakan di 2021 dengan adanya gasifikasi, kemudian DME dan royalty nol akan memboosting daripada daripada capaian di tahun 2021 ini. Oke, teman-teman, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan kali ini ya, teman-teman, untuk saham PTBA. Kita berharap ini jadi sebuah masukan karena kita memberikan pandangan daripada suatu perusahaan secara secara publik ya, untuk bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam investasi ataupun trading. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam segala hal penyampaian ya. Karena memang mungkin antara konsentrasi antara membaca data dan menyampaikan dengan Anda tidak ada kesesuaian atau tidak sesuai, kadang-kadang apa yang kita bicarakan agak sedikit melenceng. Jadi mohon maafnya. Karena memang kita juga kadang agak fokus ke satu sisi, juga kita dipaksa untuk fokus ke sisi lain. Dengan begitu, teman-teman mohon untuk menyadari atas kesalahan dan kesalahan tersebut. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan juga sering menonton video kita. Nah, kita jumpa untuk pembahasan-pembahasan saham-saham berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.